Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Damai sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Kristus. Kali ini kita akan membahas mengenai kitab suci orang Kristen atau Alkitab. Kita akan membahasnya dengan isu-isu yang sekarang ini sedang beredar, bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah dirubah. Nah, itu pandangan dari saudara-saudara kita yang menganggap bahwa Alkitab atau Injil itu telah dirubah. Nah, bagi saya iman Kristen, saya akan membahasnya supaya teman-teman bisa cek and recheck dan mempelajari sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara kita bahwa Alkitab itu telah dirubah atau telah dipalsukan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa Alkitab itu adalah fakta sejarah atau fakta historis. Dengan Alkitab dituliskan memang oleh tangan-tangan manusia, bukan seperti teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang menganggap bahwa Alkitab itu turun dari langit. Nah, bukan seperti itu. Kita meyakini orang Kristen semua bahwa Alkitab itu adalah fakta historis, fakta sejarah bahwa dia memang dituliskan oleh tangan manusia, bukan turun dari langit. Nah, itu yang pertama. Nah, pandangan mengenai Alkitab yang telah dirubah itu menurut saya adalah perspektif pandangan teologis yang dipaksakan. Nah, kenapa demikian? Iya, karena menurut saya kalau kita mengatakan Alkitab telah dirubah dari pandangan kita agama lain, menurut saya itu adalah perspektif teologis yang dipaksakan. Kita tidak bisa mengukur agama orang lain dengan agama kita sendiri. Kita harus mengukur agama kita sendiri dengan agama kita sendiri. Bukan kita mengukur agama lain dengan agama saya. Nah, itu tidak akan ketemu. Nah, seperti itulah pandangan teologi yang dipaksakan oleh teman-teman kita yang menganggap bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Pikir mereka, Alkitab itu adalah Alkitab yang turun dari langit dan diberikan kepada manusia, kepada nabi, dan kepada utusan. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau membahas Alkitab. Alkitab itu ada dua bagian. Yang pertama, kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Nah, kita perjanjian lama ini dituliskan di dalam bahasa Ibrani. Itu adalah bahasa asli kitab perjanjian lama. Dan kitab perjanjian baru dituliskan di dalam bahasa Yunani. Nah, seperti itu. Kalau kita membahas masalah bahasa, kenapa dituliskan di dalam bahasa yang berbeda? Kitab perjanjian lama kok ditulis dalam bahasa Ibrani, yang perjanjian baru kok ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, karena waktu itu di Israel itu adalah konteksnya banyaknya masyarakat yang berbeda-beda sudah bercampur di Israel tersebut. Kita lihat saja bahwa Yesus pada saat itu adalah kota di mana banyaknya bahasa. Ada bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani khususnya dipakai untuk ibadah-ibadah di sinagoge atau di dalam agama Yahudi. Nah, itulah kenapa dia dituliskan di dalam bahasa yang berbeda. Kalau bahasa Ibrani, karena memang dari sananya mereka adalah suku Ibrani. Nah, itulah tulisan tertua mereka oleh agama Yahudi. Nah, kitab perjanjian baru ini kenapa dituliskan dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada waktu itu di Israel. Karena banyaknya pemimpin-pemimpin di Israel itu dari kekaisaran Roma itu memakai bahasa Yunani pada saat itu, karena itu adalah bahasa internasional.
kita bisa kenal dengan lingua franca atau banyaknya bahasa yang ada di Israel tersebut. Ada bahasa Aram yang digunakan oleh Yesus pada kesehariannya, itu bahasa Aram, dan bahasa Latin untuk orang-orang Roma yang pada waktu itu sedang menjajah Israel. Dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional atau bahasa kalau kita di sini di Indonesia adalah bahasa, contohnya bahasa Inggris. Kalau ada dari luar, dari negara lain kan bisa berbahasa Inggris, bahasa internasional. Dan juga bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu untuk digunakan dalam ibadah-ibadah di sinagoge oleh orang Yahudi. Nah, seperti itu gambaran singkat dari saya. Nah, kita melihat Alkitab ini ada dua bagian, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, ada teman saya dari saudara kita agama lain mengatakan bahwa Alkitab itu ada dua, Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, bukan seperti itu ya. Injil itu bukan Injil Perjanjian Lama dan bukan Injil Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan-tulisan suci seperti Mazmur. Nah, seperti itu. Kalau Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tetapi di dalam Alkitab kita, di Injil Perjanjian Baru itu, menurut teman saya, nah Injil itu ada 3 Injil sinoptik yang sama, yang membahas mengenai kelahiran Yesus, keseharian Yesus, bahkan kematian Yesus di salib dan kebangkitan Yesus. Itu ada 3 Injil sinoptik yang sama. Tetapi satu Injil yang menekankan teologi, menekankan teologi Kristus atau teologi dari Yesus tersebut adalah Injil Yohanes. Nah, jadi ada 4 Injil ya. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bukan Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, mengenai tuduhan dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Injil itu telah dipalsukan atau Alkitab itu telah dirubah. Nah, saya mau mengatakan kepada teman-teman, kalau mau jujur sebenarnya tidak ada dokumen keagamaan yang lengkapnya seperti Injil yang memiliki 5.000 lebih manuskrip atau tulisan-tulisan kuno dari Injil tersebut. Nah, sebelum manuskrip ada yang namanya kodeks. Nah, itu sebelum manuskrip ada namanya kodeks yang belum seperti Alkitab sekarang ini yang sudah terjilid. Itu seperti bentuk makalah mungkin kalau dalam kodeks tersebut. Tetapi sebelum kodeks, nah kita lihat dulu gambar kodeks itu seperti apa. Nah, sebelum kodeks ada yang lebih tertua lagi yang namanya papirus. Papirus adalah selembar kertas yang gampang rapuh. Nah, di situ Injil dituliskan di dalam papirus tersebut. Nah, papirus tersebut kita bisa temukan pada tahun 150 Masehi ditemukannya papirus tersebut. Nah, itu adalah teks tertua atau kertas yang dituliskannya Injil itu ditemukan dalam bentuk papirus pada tahun 150 Masehi. Nah, itu dituliskan pada abad keempat. Baiklah, kita lihat sekarang bagaimana papirus tersebut. Nah, ini dia gambarnya papirus. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat bahwa bukti lain lagi yang mengatakan bahwa Injil itu terjaga dan tidak dirubah oleh siapapun. Nah, salah satu murid Yesus yaitu Yohanes, anak Zebedeus, dia itu menuliskan Injil Yohanes dan meninggal di kota Efesus, Turki sekarang ini, pada tahun
96, pada tahun 96. Dan naskah Injil tertua kita temukan pada tahun 115. Nah, jarak dari tahun meninggalnya Yohanes ini tahun 96 dan ditemukannya Injil tertua pada tahun 115, ada jarak kurang lebih dari 20 tahun. Nah, masih dekat jaraknya tersebut. Nah, kalau kita pikir-pikir sekarang, 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sekarang siapa yang komplain? Siapa yang menuduh bahwa Indonesia tidak pernah memproklamasikan kemerdekaan? Sedangkan sudah 75 tahun yang lalu. Mana buktinya? Nah, masih banyak itu arsipnya di sana. Disimpan di museum bahwa ada naskahnya, bahwa dituliskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Nah, inilah bukti. Sedangkan yang 75 tahun saja kita bisa ingat sebagai kemerdekaan Indonesia, yang 20 tahun jaraknya penulisan Injil tersebut tentu saja masih terjaga dengan baik. Nah, inilah, mari kita teman-teman berpikir secara logika bahwa jarak 20 tahun itu adalah umur saya waktu lahir. Saya masih bisa ingat, meskipun tidak ada bukti yang kuat, saya masih bisa ingat bahwa pada waktu itu saya lahir di rumah ibu saya, di kamar ibu saya lahir sebagai anak laki-laki. Nah, begitu pula dengan kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu, bahwa kita telah merdeka, bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain, dan 20 tahun Injil itu ditemukan dengan penulisnya, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Nah, inilah mengapa kita perlu menyampaikan agar tidak ada kesalahpahaman buat teman-teman kita yang mungkin menganggap bahwa Alkitab atau Injil itu telah dipalsukan. Ada teman saya yang mengatakan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan karena banyak versi. Nah, inilah, mari kita bahas bersama-sama. Versi itu memang banyak, tetapi versi terjemahan, bukan versi teks asli. Nah, ada versi terjemahan NIV, King James Version, ada mungkin yang budaya Banggai, Balantak, Saluan, ada versinya, bahasa Banggai, bahasa Balantak, bahasa Saluan, ada versinya. Tetapi bukan versi teks asli, tetapi versi terjemahan. Nah, ini berlaku juga bagi kitab suci agama lain, Hindu dan Islam. Nah, di Quran saja ada versi terjemahan Departemen Agama direvisi 3 kali. Nah, itu sama dengan Kristen, kitab sucinya. Jadi versi terjemahannya, bukan versi teks aslinya yang dirubah. Nah, teman-teman, kita melihat sekarang bahwa Alkitab itu sebenarnya, kalau mau jujur, sejak awal Alkitab ini diimani oleh 2 agama yang berbeda. Ini ajaib. 2 agama yang berbeda mengimani satu kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama di dalam Alkitab dan kitab suci orang Yahudi, Tanakh, yaitu Torah, Nevim, Ketuvim, yaitu kitab Perjanjian Lama ini. Nah, ini diimani sama oleh orang Kristen dan oleh orang Yahudi. Nah, kalau kita membaca teks aslinya di dalam bahasa Ibrani, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, yaitu bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Itu di dalam Alkitab. Kalau kita baca lagi kitab suci agama Yahudi, sama bunyinya, Bereshit bara Elohim. Nah, inilah mengapa terjaganya Alkitab kita sampai sekarang. Buktinya ada 2 agama yang berbeda mengimani satu kitab yang sama. Ini ajaib. Nah, maka dari sini
kita bisa menjadikan Alkitab ini sebagai bukti sejarah bahwa tidak ada yang merubah teks aslinya. Tidak ada yang pernah memalsukan Alkitab sampai sekarang. Mungkin ada, tapi itu tidak diperkuat oleh bukti-bukti seperti yang Alkitab sekarang kita pegang. Nah, jadi teman-teman, masih banyak lagi kalau kita mau menggali sejarah bahwa Alkitab itu memang dituliskan oleh manusia. Di dalam kita mencari keasliannya, kita bisa menemukan naskah-naskah kuno dari Dead Sea Scroll atau naskah Laut Mati. Kita bisa melihatnya di situ bahwa masih ada tulisan-tulisan bahasa Ibrani yang sampai sekarang terjaga teks aslinya, tidak pernah dirubah. Nah, begitulah dari saya teman-teman untuk membahas mengenai Alkitab yang dipalsukan ini menurut pandangan teman-teman kita. Nah, saya mau menyampaikan sekali lagi bahwa Alkitab itu terdiri dari dua bagian, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Mengapa ada Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru? Orang Kristen meyakini bahwa ada nubuatan Nabi Yeremia. Kalau teman-teman mungkin punya Alkitab, silakan buka Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31. Di situ Allah telah menubuatkan atau memberikan firman kepada kita bahwa Dia akan membuat perjanjian baru bagi kaum Yehuda dan kaum Israel. Nah, di situ ada perjanjian baru. Bukan lagi loh batu sebagai perjanjian Allah, tetapi loh hati. Nah, maksudnya apa? Perjanjian itu, kalau perjanjian lama itu Tauratnya, hukum Taurat itu dituliskan di loh batu, sekarang perjanjian baru dituliskan di dalam loh hati kita. Bahwa kita mengimani firman Allah yang telah turun ke dalam dunia, Yesus Kristus sebagai firman yang hidup itu, kita simpan di dalam hati dan kita imani. Nah, seperti itulah. Nanti teman-teman baca di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32, nanti teman-teman bisa renungkan itu adalah mengapa dituliskannya kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa bahas bersama-sama di video ini sehingganya terkupas lebih dalam lagi tentang pemahaman tersebut. Jadi teman-teman, bagi kita yang telah menonton ini, saya mau membagikan ilmu bahwa Alkitab itu terjaga keasliannya. Tidak ada yang pernah merubah atau memalsukan Alkitab orang Kristen saat ini. Nah, Injil sekarang ini banyak sekali naskah-naskah tertua yang dijaga keasliannya dari dulu sampai sekarang. Itu buktinya ada 5.000 manuskrip. Nah, tidak ada yang bisa menandingi dokumen keagamaan seperti Injil ini. Jadi itulah teman-teman pembahasan kita mengenai Injil yang dituduh palsu dan telah dirubah oleh sekelompok orang. Jadi saya mau katakan lagi bahwa Injil atau Alkitab itu bukan diturunkan dari langit, tetapi Alkitab itu memang adalah bukti historis, fakta sejarah bahwa memang dia dituliskan oleh tangan manusia. Demikian pembahasan kita kali ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan semangat terus untuk belajar tentang iman Kristen. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Salam sehat.